Gagahnya Candi Borobudur tak lepas dari kehebatan Indonesia di masa lampau. Seperti ucapan Bung Karno, agar kita mempelajari api sejarah, sudah sepatutnya kita tahu bagaimana Candi Borobudur tersebut megah berdiri hingga saat ini. Berikut ini merupakan sejarah singkat Candi Borobudur yang megah tersebut. Candi Borobudur termasuk salah satu kuil Buddha, candi atau monumen Buddha terbesar di dunia. Karena kemegahan dan keagungannya, candi yang dibangun pada abad ke-8 ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Terdapat sejarah panjang dalam berdirinya Candi Borobudur. Sampai saat ini tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapa yang membangun Borobudur dan apa tujuan pembangunan candi ini. Diperkirakan Candi Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Perkiraan waktu pembangunan candi didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibangga dengan jenis aksara yang umumnya digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan abad ke-9. Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan dinasti Sailendra di Jawa Tengah yang bertepatan pada kurun waktu 760 hingga 830 Masehi. Estimasi proses pembangunan Candi Borobudur menghabiskan waktu 75 hingga 100 tahun lebih. Konon, Candi Borobudur baru benar-benar rampung 100% pada masa pemerintahan Raja Semaratungga pada tahun 825 Masehi. Karena kurangnya bukti tertulis dan otentik, membuat sejarah pembangunan Candi Borobudur masih sedikit kabur. Yang jelas, Candi Borobudur dibangun saat kejayaan dinasti Sailendra. Selain itu juga sempat ada ketidakjelasan Candi Borobudur peninggalan agama apa, apakah agama Buddha atau agama Hindu. Diketahui bahwa warga dinasti Sailendra adalah penganut agama Buddha aliran Mahayana yang sangat taat. Namun berdasarkan temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa awalnya mereka mungkin beragama Hindu Siwa. Di daerah itu memang banyak dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran Kedu. Ada juga candi suci Siwalingga di dekat kawasan Borobudur yang merupakan candi Hindu. Meskipun demikian, umumnya para sejarawan menyepakati Candi Borobudur peninggalan kerajaan Buddha. Candi Borobudur sendiri dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan. Meskipun pembangunannya rampung terlebih dahulu pada sekitar tahun 825 Masehi. Berdasarkan penelitian, mulanya Candi Borobudur adalah sebuah rancangan stupa tunggal yang sangat besar memahkotai puncaknya. Karena stupa yang terlalu besar dan berat dianggap bisa membahayakan, maka kemudian stupa tersebut dibongkar dan diganti menjadi 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk seperti sekarang. Setelah perubahan kecil selesai, maka Candi Borobudur pun selesai dibangun. Beberapa abad kemudian sempat tak diketahui lagi keberadaan Candi Borobudur ini. Dalam sebuah prasasti, yakni Prasasti Kalkuta, tertulis sebuah kata Amawa yang berarti lautan susu. Kata tersebutlah yang kemudian diartikan sebagai lahar Merapi. Dari sini lalu muncul dugaan bahwa hilangnya Borobudur akibat tertimbun lahar dingin Gunung Merapi. Lalu pada masa Perang Inggris-Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa, Jawa di bawah pemerintahan Britania pada kurun 1811 hingga 1816 Masehi. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal dan ia memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Ia mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno dan membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa yang dikumpulkan dari perjumpaannya dengan rakyat setempat. Pada kunjungan inspeksinya di Semarang tahun 1814, ia dikabari mengenai adanya sebuah monumen besar jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Karena berhalangan dan tugasnya sebagai Gubernur Jenderal, ia tak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan itu. Lalu kemudian Raffles mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar tersebut. 2 bulan kemudian Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa atas penemuan kembali monumen ini, serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang tersebut. Lalu pada tahun 1835, seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda di Karsedinaan Kedu bernama Hartman meneruskan kerja Cornelius. Hingga pada akhirnya tahun 1835, seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Minatnya terhadap Borobudur lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya. Hartman tidak menulis laporan atas kegiatannya.
Secara khusus beredar kabar bahwa ia telah menemukan arca Buddha besar di stupa utama. Pada 1842, Hartmann menyelidiki stupa utama, meskipun apa yang ia temukan tetap menjadi misteri, karena bagian dalam stupa tersebut ternyata kosong. Proses penelitian Candi Borobudur yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda ini terjadi selama puluhan tahun. Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, Borobudur juga menjadi korban keserakahan para penjajah. Banyak bagian dari Borobudur telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjara candi, serta kolektor pemburu artefak. Salah satu bagian yang paling banyak dicuri adalah kepala arca Buddha. Karena untuk membawa seluruh bagian dari arca Buddha tersebut tidaklah mudah. Oleh karenanya, para pencuri arca sengaja menjungkirkan dan menjatuhkan patung tersebut hingga kepalanya terpenggal. Itulah sebabnya kini Borobudur banyak ditemukan arca Buddha yang tanpa kepala. Tindakan penjarahan situs bersejarah ini bahkan salah satunya direstui oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1896, Raja Thailand, Chulalongkorn ketika mengunjungi Jawa di Hindia Belanda yang kini bernama Indonesia menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Pemerintah Hindia Belanda mengizinkannya dan menghadiahkan 8 gerobak penuh arca serta bagian-bagian bangunan Borobudur. Artefak yang diboyong ke Thailand antara lain 5 arca Buddha bersama dengan 30 batu dengan relief, 2 patung singa, beberapa batu berbentuk kala, tangga dan gerbang, dan arca penjaga 2 rapala yang pernah berdiri di Bukit Dagi beberapa ratus meter di barat laut Borobudur. Beberapa artefak ini yaitu arca singa dan 2 rapala kini dipamerkan di Museum Nasional Bangkok. Kegiatan penjarahan artefak tersebut terus berlanjut hingga akhirnya muncul niatan para pemerintah kolonial untuk menjaga, melestarikan, dan memugar Candi Borobudur. Proses pemugaran ini terjadi pada tahun 1900 Masehi. Dibentuklah komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen tersebut, yang terdiri dari seorang sejarawan seni bernama Brandes, seorang insinyur dan tentara Belanda bernama Theodor van Arp, dan insinyur ahli konstruksi bangunan Departemen Pekerjaan Umum bernama Van de Kamer. Pemugaran candi dilakukan dengan memperhatikan banyak hal. Hal-hal yang dilakukan antara lain adalah perbaikan sistem drainase, pengaturan sudut bangunan, pemindahan batu yang membahayakan, penguatan pagar langkan pertama, dan pemugaran terhadap relung, gerbang stupa, dan stupa utama. Dalam proses pemugaran tersebut juga dilakukan pembuatan pagar halaman candi dan pembersihan kawasan. Proses pemugaran Candi Borobudur dilakukan pada kurun waktu 1907 hingga 1911 Masehi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pun beberapa kali melakukan pemugaran meski berskala kecil. Pada akhir 1960-an, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan kepada masyarakat internasional untuk pemugaran besar-besaran demi melindungi monumen ini. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh candi dalam satu proyek besar yang dimulai sejak tahun 1975 hingga tahun 1982. Setelah renovasi, tepatnya pada tahun 1991, UNESCO kemudian memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia dan masuk dalam kriteria budaya. Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah penemuan Candi Borobudur hingga tahap restorasinya. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan membuat kita semakin paham serta tidak melupakan sejarah.